Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septiarini dari kelas 02 SIDP 003 dari program studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Feryati Khoiriyah Akbar MPD. Pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah sastra periode 1970. Munculnya sastra periode 1970 karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik yang menghasilkan karya sastra baru baik puisi, prosa maupun drama. Misalnya, prosa dalam bentuk cerpen, pengarang sudah berani membuat cerpen yang panjang dalam 1-2 kalimat saja. Selanjutnya, sejarah sastra periode 80-an. Periode 1970 sampai 1979 kita samakan dengan periode 1980 karena mereka memiliki banyak kesamaan. Sastra periode 1980 disebut juga sastra angkatan masa kini atau biasa yang disebut sastra mutakhir. Kelahiran karya sastra angkatan 80-an bersifat mendobrak keberadaan. Apa saja sih karakteristik sastra periode 1970 dan 1980? Karakteristik yang pertama yaitu angkatan ini didominasi oleh karya sastra, puisi, prosa, dan drama. Yang kedua didominasi oleh roman percintaan. Yang ketiga muncul para pembaharu sastra Indonesia dengan karya-karya yang unik. Dan yang terakhir, para sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Lalu ada tokoh sastra angkatan 1970. Yang pertama ada Gunawan Muhammad dengan karya Parikesit pada tahun 1972. Yang kedua ada Asmaranda pada tahun 1995. Yang ketiga ada Interlude pada tahun 1973. Lalu tokoh yang kedua ada Taufik Ismail dengan karya kumpulan puisinya yang lain adalah puisi-puisi sepi pada tahun 1971. Yang kedua ada Pelabuhan, Ladang, Angin, dan Langit pada tahun 1971. Dan yang terakhir ada Sajak-sajak Ladang Jagung pada tahun 1970. Selanjutnya ada tokoh periode angkatan 1980. Yang pertama ada Ahmadun Yosi Herpanda dengan karya Ladang Hijau pada tahun 1980. Yang kedua ada Sajak Penari pada tahun 1990. Yang ketiga ada Sebelum Tertawa Dilarang pada tahun 1997. Yang kedua ada Damar Munir dengan karya yang pertama Bako pada tahun 1983 dan yang kedua Dendang pada tahun 1988. Dan yang terakhir ada Budi Dharma dengan karya sastra Olenka pada tahun 1983 dan yang kedua ada Rafilus dengan tahun 1988. Sejarah angkatan 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia lalu memunculkan nama angkatan baru yaitu sastra angkatan 2000 yang disebut juga sastra mutakhir. Lahirnya sastra angkatan 2000 karena tidak berhasil dikukuhkannya sastra angkatan 90-an sebagai angkatan reformasi. Pada masa ini banyak sekali muncul pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam yang berbanding terbalik dengan sastrawan pada umumnya. Karakteristik angkatan 2000 yang pertama ada penggunaan estetika baru, yang kedua ada karya cenderung vulgar, yang ketiga ada kritik sosial muncul lebih keras, dan yang terakhir ada ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari yaitu kerakyat jelatan. Lalu tokoh-tokoh dalam periode angkatan 2000 yang pertama ada Andrea Hirata dengan karya Laskar Pelangi pada tahun 2005 dan yang kedua Sang Pemimpi pada tahun 2006 dan yang terakhir Endesor pada tahun 2007. Tokoh yang kedua ada Ayu Utami dengan karya Saman dalam tahun 1998, yang kedua ada Larung pada tahun 2001. Dan yang terakhir tokoh yaitu Dewi Lestari dengan karya Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh pada tahun 2001. Yang kedua ada Supernova 2, Akar tahun 2002. Yang ketiga ada Supernova 3, Petir tahun 2004. Sebelum penutupan, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Nasi goreng dimakan gurih, dimakan di Kota Batu. Cakep. Izinkan saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatianmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.